Wow, ini luar biasa. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Ibu Emi Nomleni selaku Ketua DPD PDI Perjuangan, yang terhormat Bapak saya yang luar biasa dengan jiwa besar, Bapak Reva Viga, Ketua DPD Hanura, tepuk tangan yang meriah. Bapak Sakti Mas Neno, Ketua Partai Bulan Bintang yang saya kasihi, dan terlebih lagi Ibu Serly dari Partai Buruh, Ibu yang sangat saya hormati. Terima kasih semuanya untuk hadir pada hari ini. Jujur saya juga tidak pernah menyangka untuk bisa berdiri di panggung ini pada hari ini. Pertama kali terjun ke politik, isinya apa? Pelayanan. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. 10 tahun yang lalu saya datang ke tanah ini, ke tanah Nusa Tenggara Timur tahun 2015 melalui pelayanan misi gereja. Dan ketika kita pelayanan, saya selalu bilang apa yang tangan kiri lakukan, tangan kanan tidak perlu tahu. Dan saya terus lakukan itu secara konsisten. 2015, 2016, COVID saya di sini, Seroja saya juga di sini. Akhirnya lama-lama jatuh cinta dan tidak pernah meninggalkan tempat ini. Jadi kalau dibilang Ibu Jane baru datang, Ibu Jane sudah di sini melewati masa-masa sulit selama 10 tahun. Bagi saya dan saya rasa juga bagi Kakak Ansi, politik itu adalah pelayanan di tingkat yang paling tinggi. Bapak Mama semua kami melayani itu keluar dana pribadi. Bekerja bersama masyarakat, keluar masuk kampung pagi siang malam, pagi siang malam. Akhirnya kami berpikir, kalau kami terus seperti ini, tapi masyarakat tidak banyak berubah, karena kami hanya bisa membantu sekian banyak orang. Akhirnya kami merasa seperti sapi perah. Maka ketika kami bergabung dengan Pak Ahok, di grupnya Pak Ahok, di pergerakannya Pak Ahok, kami berpikir, memang politik itu adalah tingkat pelayanan yang paling tinggi, karena disitulah kita bisa melayani jutaan orang. Dan marwah itu tidak pernah saya hilangkan di diri saya. Dari dulu sampai sekarang saya tetap konsisten. Waktu pileg kemarin saya kalah. Jujur saya kalah, ada rasa sedih. Betul, 46.000 lebih suara dari pribadi saya. Tapi saya tidak pernah meninggalkan NTT, saya terus kembali ke sini. Karena itu prinsip, kalah menang saya tetap kembali. Dan saya berkeliling ke desa-desa tempat saya banyak suara mengucapkan terima kasih, dan saya sudah berkeliling ratusan desa. Saya berharap dengan kesempatan mendampingi orang hebat seperti Kakak Ansi yang selalu turun ke masyarakat dan selalu berbagi ke masyarakat, maka kita bisa menciptakan NTT yang lebih baik. NTT! 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 Terima kasih semuanya. Betul-betul terima kasih dari hati yang paling dalam. Saya orangnya cukup terbuka, nggak usah takut untuk menyapa saya. Kalau saya lagi bengong-bengong, kadang banyak pikiran, saya susah ditegur. Lagi bengong namanya. Tapi silakan menghampiri, silakan menegur. Dan tolong, kami manusia yang punya banyak kelemahan dan kekurangan. Tapi kami berharap, kalau kami memimpin, kami tidak menjadi orang yang sombong. Seperti awalnya kita mulai dari pelayanan, kita juga mengakhiri dengan pelayanan, karena itu kesombongan tidak boleh ada dalam diri kami. Terima kasih semuanya, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Ansi, Kakak Jen, yang paling utama NTT. Terima kasih, selamat siang. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mama Emi Nomleni. Ini kakak saya. Kami ini satu kampung di Kampung Baru. Betul ya, Ma Emi ya? Kita berikan aplaus buat Ma Emi. Juga bersama Bung Yunus Takandewa dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi NTT. Yang saya hormati kakak saya, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi NTT, Kakak Revavi, juga ada Kakak Elias Koa, Ketua dan Sekretaris. Terima kasih. Salam hormat buat kakak berdua dan seluruh jajaran DPD Partai Hanura Provinsi NTT. Yang saya hormati saudara saya, Bung Sakti, Mas Neno, ini anak muda yang hebat. Terima kasih buat Partai Bulan Bintang yang mau berada bersama satu barisan bersama kami bergotong royong untuk memenangkan Pilgub 2024 ini. Dan kakak nona saya, kakak perempuan saya ini Kak Serli, terima kasih. Untuk Partai Buruh, salam hormat buat Bung Said di Jakarta. Bapak, mama, kakak, adik, hadirin saudara-saudari sekalian, para relawan, tokoh perempuan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para nelayan, petani, dan peternak. Terimalah salam yang tulus dari saya, Ansilema. Kalau saya bilang NTT, semua menjawab menyala kakak. NTT menyala kakak. NTT menyala kakak. NTT menyala kakak. Baik. Mengapa Ansilema menggunakan tagline menyala kakak? Saya ingin tegaskan bahwa pemimpin ketika diutus tentu memiliki orientasi dan tujuan. Tujuan Ansilema diutus ke NTT itu untuk membuat NTT menjadi menyala, menghadirkan cahaya, menghadirkan sinar, menghadirkan terang bagi kegelapan NTT yang diliputi oleh kemiskinan, oleh stunting, oleh gizi buruk, oleh kualitas kesehatan dan pendidikan yang membuat kita berkutat pada persoalan kemanusiaan yang paling hakiki. Jadi diksi menyala kakak mengandung pengertian kami datang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat NTT agar NTT ini menghadirkan cahaya, sinar, dan terang ke depan. Tentu bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, untuk membuat NTT ini menjadi menyala, itu tidak cukup hanya dengan orasi dan kata-kata. Kita harus mengucapkan orasi itu lewat tindakan dan kerja nyata, lewat upaya konkret, lewat kerja cerdas dan upaya keras, lewat kristalisasi keringat. Hanya dengan dedikasi yang seperti itu, baru kemudian NTT ini bisa menjadi menyala. Bapak, mama, saya ingin sampaikan bahwa Ansilema datang ke NTT dasarnya bukan ambisi politik pribadi. Bukan ambisi politik pribadi. Saya sudah terpilih untuk periode kedua di Senayan dan hidup saya sudah nyaman di Jakarta. Tetapi hari ini saya berani meletakkan kenyamanan itu, meletakkan jabatan. Bahkan sebelum waktunya Ansilema sudah letakkan jabatan. Pasti ada yang bertanya, apa dasarnya? Dasarnya ada di tagline Ansilema, Beta Cinta NTT. Dalam cinta ada keikhlasan, dalam cinta ada ketulusan. Dengan cinta, temanya bukan mengambil, apalagi mencuri.
Cinta berarti memberi diri untuk tanah ini, untuk ini. Ansi Lema datang untuk memberi diri. Ansi Lema berani mengatakan Ansi Lema sudah selesai dengan dirinya. Orang yang selesai dengan dirinya tidak harus kaya raya, tidak harus super kaya raya, tapi tahu arti kata cukup. Bagi saya, politik adalah pengabdian dan pelayanan. Politik adalah kehadiran bagi mereka yang kecil, miskin dan tertindas. Itu kenapa saudara-saudara sekalian, ketika Ansi Lema duduk di DPR, secara sadar Ansi duduk di Komisi 4. Karena urusannya terkait dengan petani, peternak, dan para nelayan. Petani, peternak, dan nelayan adalah wong cilik. Dalam istilah terminologi ideologi PDI Perjuangan, mereka adalah kaum marhaen yang harus dibela, diberdayakan, dibangkitkan, dibuat memiliki daya saing. Jadi perjuangan seorang Ansi Lema adalah perjuangan dengan dasar ideologi yang jelas. Sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang Nasrani, sebagai seorang Katolik, saya buka Alkitab. Tuhan Yesus datang untuk membantu mereka yang miskin, papa, tertindas, dan kerap kali dilupakan. Ansi Lema berdiri di sini untuk menjadi pemimpin yang membantu rakyat-rakyat kecil, sehingga kemudian NTT tidak dihina dengan terus dikatakan nasib tidak tentu, nanti Tuhan tolong, nusa tidak terurus. Itu mengapa sejak awal pertama jadi DPR RI saya merubah mindset dasar, merubah paradigma dasar yang cenderung negatif, merendahkan orang NTT. Saya ubah NTT menjadi kerja nyata untuk nelayan, tani, dan ternak. Inilah sektor unggulan dan andalan kita. Inilah masa depan NTT. Inilah identitas kita. Dan Ansi Lema pulang untuk bersama para nelayan, para petani, para peternak, para masyarakat adat untuk bisa mengangkat harkat dan martabat provinsi ini. Bapak Mama, hadirin saudara-saudari sekalian, NTT adalah the masterpiece of God, karya agung Tuhan, memiliki berbagai potensi. Karena itu jadi orang NTT jangan inferior, jadi orang NTT jangan kalah bulu, jangan kalah bulu. Kalau saya bisa bawa bawang sampai sidang-sidang raker dan paripurna hingga Senayan Jakarta, karena saya tahu ada hal-hal hebat yang berasal dari provinsi ini. Tentu memimpin NTT membutuhkan kecerdasan. Pemimpin harus cerdas. Memimpin NTT membutuhkan keberanian. Pemimpin NTT harus punya sikap berani. Dari mana sikap berani? Sikap berani itu adalah pemimpin yang tidak terjebak pada konflik kepentingan atau konflik of interest. Dan yang terakhir, memimpin NTT harus dengan hati, dengan nurani yang bening, seperti yang disampaikan oleh kakak Reva Vika. Ansi Lema dan Jen Natalia Suryanto datang memberi diri untuk provinsi ini. Datang memberi diri untuk berjuang bersama-sama, Bapak, Mama, kakak, adik, saudara semua. Mama Emi, terima kasih karena telah memimpin teman-teman PDI Perjuangan. Terima kasih Pak Revavi telah memimpin teman-teman Hanura. Terima kasih juga kakak perempuan saya, Kak Shirley, telah memimpin teman-teman Partai Buruh. Dan juga ini saya kira adik saya, ya, dengan semangat muda telah memimpin teman-teman Bulan Bintang untuk mau ada di sini dan bergotong royong bersama-sama dengan kita. Kemenangan kita itu adalah buah dari perjuangan kita semua. Jadi ke depan selama 3 bulan
Ansi Lema dan Jen tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh kalian semua. Kami butuh soliditas. Maka konsolidasi internal koalisi kita itu harus kita wujud nyatakan. Dan yakin dan percaya, dengan hati yang bening, dengan niat yang tulus, dengan kerja yang ikhlas, kita akan menjadi pemenang dalam Pilgub 2024 ini. NTT yang terakhir, Ibu Adinda Lucia Leburaya, mungkin Ibu bertanya, kenapa yang mendampingi Ansi Lema adalah seorang perempuan? Ini adalah wujud penghormatan saya dan apresiasi saya yang tinggi terhadap kaum perempuan. Saya besar dan dibesarkan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menempatkan perempuan pada posisi yang terhormat. Bung Karno mengatakan, laki-laki dan perempuan bagaikan sepasang sayap burung yang bisa menerbangkan burung hingga puncak tertinggi. Namun jika satu sayapnya patah, maka burung itu tidak akan bisa terbang. Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua DPR RI kami, Ibu Puan Maharani, Ketua DPD PDI Perjuangan NTT, sekaligus Ketua DPRD Provinsi ini, Ibu Emilia J. Nomleni, dan juga Ibu Adinda Leburaya kita dorong untuk menjadi calon wakil wali kota. Dan semua ini menjadi lengkap dengan kehadiran Kakak Jen Natali Suryanto yang adalah kaum perempuan. Menyala kakak? Kenapa saya pilih perempuan? Karena saya tahu banyak persoalan NTT terkait dengan masalah kesejahteraan perempuan, terkait dengan diskriminasi terhadap perempuan, terkait dengan kualitas kesehatan dan kualitas pendidikan, dan juga akses terhadap kesehatan dan pendidikan yang masih jauh dari kaum perempuan. Saya berharap Kakak Jen bisa menjadi mama bagi seluruh orang NTT yang hadir, menjadi motivator dan inspirator, sehingga kemudian perempuan NTT bisa bangkit lebih maju lagi, memberi perhatian kepada usaha kecil, mikro, dan menengah yang digeluti oleh kaum perempuan dan mama-mama ini. Inilah yang akan kami kerjakan 5 tahun ke depan. Dengan doa dari mama-mama, dengan perjuangan bersama mama dan kaum perempuan, sebenarnya kita berinvestasi terhadap masa depan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Senior saya, Om Yeslodu, dan jajarannya, terima kasih. Terima kasih. Kita harus menang di Kota Kupang. Siap menang di Kota Kupang? Siap memenangkan semua? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTT, NTT, NTT. Terima kasih. Terima kasih buat para tokoh agama yang juga sudah hadir dan mendoakan kami untuk perjalanan ke depan.